kita bisa melihat bahwa satu kejahatan itu definisinya bermacam-macam. Begitu juga dengan penjahat, itu pelakunya juga bermacam-macam. Teori asosiasi diferensial merupakan bagian dari teori yang menjelaskan bagaimana orang belajar kejahatan. Nah, ini saya membuat tiga definisi, ya, membuat tiga definisi yang saya tampilkan berdasarkan pada pendapat yang pertama adalah dari Profesor Saitabi dan Profesor Marjono. Beliau menyatakan bahwa satu kejahatan itu pengertiannya adalah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hukum apa yang melarang? Adalah hukum publik yang gunanya adalah untuk melindungi masyarakat, dan karena itu diberi sanksi pidana oleh negara. Nah, jadi pengertian dari kejahatan yang disampaikan oleh Prof. Saitabi dan Prof. Marjono ini lebih mengarah pada pengertian kejahatan dalam pengertian yuridis. Karena penentu dari satu kejahatan itu adalah apa yang diatur di dalam hukum publik. Hukum publik itu kan berbagai macam, mulai dari hukum tata negara, kemudian juga hukum administrasi negara, kemudian juga hukum pidana, itu merupakan satu hukum publik. Nah, jadi pengertian ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Van Bemmel, yang mengartikan bahwa kejahatan itu adalah sebagai satu tindakan antisosial yang menimbulkan satu kerugian, ketidakpatutan di dalam masyarakat, sehingga di dalam masyarakat terdapat kegelisahan karena kejahatan itu. Dan untuk menenteramkan masyarakat, maka negara harus menjatuhkan hukuman-hukuman kepada penjahat. Jadi perbedaannya antara pengertian pertama dengan kedua ini adalah terletak pada kriteria kejahatan. Kalau kriteria kejahatan itu yang pertama tadi diatur di dalam hukum publik, sedangkan yang kedua itu adalah tidak, karena yang dipakai untuk kriteria adalah ketidakpatutan di dalam masyarakat. Tidak patut di dalam masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain itu juga bisa berbeda. Kemudian yang ketiga, definisi ketiga itu mengemukakan bahwa kejahatan adalah satu perbuatan yang sangat antisosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar. Ya, jadi tantangannya berupa apa? Berupa hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. Nah, jadi tampaknya pengertian dari Bonger ini juga menyatakan bahwa suatu kejahatan itu dianggap sebagai sesuatu yang antisosial, yang oleh negara itu ditentang. Maka jika kita lihat dari kriterianya, maka kriteria pengertian Prof. Saitabi kemudian dengan Bonger itu memiliki persamaan, karena titik tumpunya adalah pada hukum negara. Sedangkan yang definisi kedua itu titik tumpunya adalah pada ketidakpatutan. Namun demikian, saya mencatat ada beberapa hal yang sama, bahwa kejahatan itu adalah satu perbuatan. Jadi perbuatan di dalam hukum, ya, itu bisa berwujud melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Sedangkan tidak melakukan sesuatu itu pengertiannya adalah tidak melakukan suatu kewajiban hukum. Makanya kemudian ada satu istilah, jadi ada perbuatan aktif, kemudian ada perbuatan pasif di dalam hukum pidana. Contoh dari perbuatan yang aktif itu adalah orang yang melakukan satu perbuatan berupa kejahatan, yang kejahatan itu dilarang oleh satu aturan. Misalnya orang menganiaya, kemudian orang menghina, kemudian orang menipu. Karena norma hukumnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang menghina. Jika dihina, diancam dengan pidana. Setiap orang dilarang menipu. Jika menipu, diancam pidana. Itu kan normanya.
Jadi yang dilakukan oleh seseorang tadi adalah tidak melakukan melakukan sesuatu yang dilarang. Kemudian contoh yang kedua adalah tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan. Contohnya, orang diwajibkan menggunakan sabuk keselamatan jika mengendarai mobil. Kemudian orang itu tidak menggunakan sabuk keselamatan, maka itu adalah melakukan kejahatan, melakukan tindak pidana. Bentuknya apa? Tidak melakukan satu kewajiban. Contoh lainnya adalah orang tidak membayar pajak, padahal orang itu wajib membayar pajak. Berarti tidak membayar pajak itu justru tidak melakukan sesuatu, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Itu yang pertama, berarti berkaitan dengan perbuatan. Kemudian yang kedua adalah dianggap bertentangan dengan aturan karena merugikan. Nah, aturan di sini akan definisinya ada dua, yaitu aturan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan aturan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi yang hidup di dalam masyarakat itu contohnya hukum pidana adat. Nah, kemudian muncul satu pertanyaan. Kalau memang begitu, sebenarnya apakah ada keterkaitan antara kejahatan yang ada di masyarakat dengan kejahatan yang diatur oleh hukum? Maka jawabannya ada. Seringkali negara itu melalui organ-organnya membuat satu ketentuan pidana itu didasarkan pada sesuatu yang memang oleh masyarakat itu dianggap sebagai perbuatan yang dianggap cela. Nah, kemudian apabila satu perbuatan itu, maka unsur yang ketiga itu harus ada sanksi yang diancamkan. Nah, sanksi yang diancamkan itu kalau di dalam hukum pidana juga harus dalam bentuk sanksi pidana. Ada dua jenis sanksi pidana. Yang pertama adalah pidana itu sendiri, kemudian yang kedua adalah tindakan. Jadi sekali lagi ada dua jenis sanksi di dalam hukum pidana. Yang pertama adalah pidana, atau dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Belandanya disebut dengan straf. Yang kedua adalah satu tindakan, atau disebut dengan maatregel. Nah, itu harus diancamkan kepada siapa? Kepada pelanggar yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan perintah atau tidak melakukan kewajiban sesuai dengan perintah juga. Nah, jadi sekali lagi di sini ada satu hal yang penting untuk diketahui dalam pengertian kejahatan itu, yaitu harus ada perbuatan, kemudian perbuatan itu dianggap bertentangan dengan aturan, baik itu aturan bentuknya hukum negara maupun hukum non-negara, kemudian juga harus ada satu sanksinya, kemudian perlu dijatuhi bagi setiap orang yang melanggar. Nah, kemudian pengertian dalam hukum pidana, siapa yang dapat melakukan satu pelanggaran itu? Yang dapat melakukan pelanggaran itu adalah subjek hukum. Artinya subjek hukum adalah pihak yang dapat dibebani hak atau kewajiban oleh hukum. Yaitu ada dua kategori. Yang pertama itu adalah manusia, kemudian yang kedua itu adalah korporasi. Manusia itu biasanya kalau dalam hukum pidana bisa dikategorikan setiap orang, yaitu siapa saja, atau yang kedua disebut kualifikasinya, misalnya aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, dokter, tenaga kesehatan, guru, apoteker, itu adalah menyebut pada kualifikasinya, menyebut pada profesinya, atau menyebut pada sebutannya. Dan itu biasanya berlaku pada satu rumusan tindak pidana yang bersifat khusus, ya. Bukan tindak pidana khusus, tapi satu rumusan tindak pidana yang bersifat khusus karena adresatnya, karena tujuan dari norma itu adalah ditujukan kepada orang-orang yang
khusus tadi, misalnya tenaga medis, kemudian juga tenaga kesehatan, kemudian juga anggota Polri, kemudian juga aparatur sipil negara, dan lain sebagainya. Nah, jadi jelas bahwa pengertian kejahatan itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh R. Susilo. Yang membedakan dua pengertian. Yang pertama kejahatan dalam pengertian yuridis, dan yang kedua adalah kejahatan dalam pengertian sosiologis. Dalam pengertian yuridis, kejahatan itu adalah semua tingkah laku yang dikategorikan jahat atau melanggar hukum sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia ini aturan-peraturan perundang-undangan yang boleh mengatur tentang ketentuan pidana itu hanya undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, peraturan daerah kota, atau kanun yang di Aceh. Hanya itu saja. Atau mungkin juga diatur di dalam TAP MPR, nggak ada juga. Atau mungkin juga dalam peraturan yang lain, misalnya peraturan presiden, peraturan menteri, itu tidak boleh mengatur tentang aturan pidana. Nah, dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang ditulis oleh R. Susilo ini sebenarnya juga selaras dengan pikiran dari Von Etik yang menyatakan bahwa perbuatan jahat itu adalah satu perbuatan pidana yang ditentukan di dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh legislator. Nah, sedangkan pengertian yang kedua, kejahatan dalam pengertian sosiologis. Ini kejahatan adalah satu perbuatan dan tingkah laku manusia, selain merugikan korban, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Kejahatan tersebut itu kriterianya adalah bagaimana kejahatan itu dianggap oleh masyarakat. Jadi perbedaannya kalau kejahatan itu dalam pengertian yuridis itu adalah kejahatan yang kriterianya sudah jelas diatur di dalam ketentuan yuridis, yaitu undang-undang, perpu, perda, atau kanun, sedangkan kejahatan dalam pengertian sosiologis itu lebih luas lagi, bukan hanya yang semata-mata diatur dan ditentukan di dalam undang-undang, tetapi meskipun tidak diatur di dalam ketentuan undang-undang, ketika perbuatan itu melanggar hukum yang hidup di masyarakat, maka akan dianggap sebagai kejahatan. Nah, jadi pengertian kejahatan dalam pengertian sosiologis itu tentu lebih luas dibandingkan dengan pengertian kejahatan dalam pengertian yuridis. Nah, jadi inilah yang kemudian saya bisa sampaikan bahwa kejahatan-kejahatan dalam pengertian sosiologis itu bisa jadi menjadi bahan dasar atau menjadi satu sumber material dari pembuatan satu peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia. Buktinya sekarang ini ada satu ketentuan di dalam hukum pidana yang tahun 2023 itu, orang yang melanggar ketentuan hukum yang hidup di masyarakat dapat diadili oleh pengadilan negeri. Tapi ada syaratnya bahwa hukum yang hidup di masyarakat itu norma-normanya harus dituangkan di dalam satu bentuk peraturan daerah. Nah, jadi itu yang bisa kita pahami berdasarkan kriteria pengertian kejahatan dan penjahat. Kemudian kita lihat lagi berkaitan dengan teorinya. Untuk memahami apakah itu kejahatan, mengapa orang melakukan kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat terhadap kejahatan, maka kita merujuk pada beberapa pengertian yang dibangun oleh para kriminolog. Nah, jadi di sini perlu saya sampaikan beberapa teori, karena teori itu fungsinya adalah untuk menjelaskan, kemudian untuk memprediksi, atau mungkin untuk memberikan satu antisipasi terhadap satu masalah yang tadinya itu sulit agar menjadi gampang. Makanya pengertian teori itu adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Jadi satu teori itu fungsinya adalah sebagai satu alat untuk memudahkan orang memahami sesuatu. Ya,
Contohnya begini, bagaimana caranya kita ini untuk memahami orang yang melakukan satu kejahatan. Maka ada satu teori yang namanya teori etiologi kriminal, yaitu teori yang membahas tentang mengapa orang melakukan satu kejahatan. Salah satu teori itu adalah misalnya berkaitan dengan peluang dan niat. Ya, peluang dan niat. Secara umum, beberapa teori itu mengemukakan bahwa suatu kejahatan itu muncul karena adanya peluang, kemudian juga adanya niat. Tetapi ini lebih difokuskan pada teori-teori yang bersifat mikro, ya, yaitu yang mengedepankan pada individu, bukan mengedepankan pada pemikiran yang makro, yaitu individu dan masyarakat. Makanya kalau pengertian kriminologi itu adalah sesuatu yang mempelajari kejahatan, maka teori kriminologi itu bukan hanya mempelajari tentang mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi juga mempelajari mengenai bentuk-bentuk kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, pencegahan kejahatan, pemberantasan kejahatan, dan lain sebagainya, termasuk bagaimana cara meyakinkan agar pelaku tindak pidana itu tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi. Makanya di dalam teori kriminologi itu beragam, jumlahnya juga banyak dan terus bertambah, karena dari hasil-hasil penelitian, beberapa ahli kemudian mendukung teori ini, menolak teori ini, kemudian memodifikasi teori ini, kemudian juga menimbulkan teori ini, itu merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Saya contohkan begini, dulu itu tidak ada teori yang berkaitan dengan cybercrime, kejahatan berbasis teknologi informasi. Dulu tidak ada teorinya. Kemudian karena sekarang ini banyak terjadi kejahatan yang menggunakan teknologi informasi atau kejahatan terhadap teknologi informasi, kemudian muncul teori-teori yang disebut dengan cyberkriminologi. Nah, jadi cyberkriminologi itu adalah mempelajari mengapa bisa terjadi satu kejahatan di dunia siber. Siapa pelakunya, modusnya bagaimana, kemudian cara untuk melakukan pencegahan dan penindakan itu seperti apa. Ini muncul karena apa? Karena memang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, terutama berkaitan dengan teknologi informasi, itu berarti kan teori baru, dulu tidak ada. Sehingga kalau saya sampaikan, saya tegaskan lagi bahwa teori kriminologi itu mungkin akan bertambah banyak, mungkin akan disempurnakan, mungkin juga itu akan ditinggalkan oleh penggemarnya atau ditinggalkan oleh para ilmuwan. Karena apa? Karena dianggap sudah tidak zamannya lagi. Apakah ada itu? Ada, misalnya teori-teori yang berkembang pada masa pra-klasik itu menyatakan bahwa kejahatan itu sebenarnya penyebabnya adalah roh-roh jahat yang merasuki manusia kemudian melakukan satu kejahatan. Jadi sebenarnya yang melakukan kejahatan itu memang betul orang, tetapi motivasinya, pendorongnya itu adalah roh jahat. Misalnya itu ada, tapi sekarang ya rasanya sudah tidak banyak lagi dipakai rujukan, kecuali perbandingan. Nah, jadi teori-teori yang sering dipelajari, misalnya teori tentang penyebab kejahatan. Ada teori labeling, asosiasi diferensial, kemudian kontrol sosial, kemudian teori jendela pecah, kemudian teori pilihan rasional, kemudian teori aktivitas rutin, kemudian juga teori netralisasi, dan lain sebagainya. Itu adalah teori-teori tentang penyebab kejahatan. Kemudian kalau sudah terjadi kejahatan, kemudian ditinjau dari karakternya, misalnya apa? Teori tentang karakteristik kejahatan. Di situ ada kejahatan kerah putih atau white collar crime, kemudian juga ada kejahatan korporasi, kemudian ada kejahatan transnasional, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam bentuk-bentuk yang lainnya, itu bukan hanya teori kejahatan korporasi, tetapi teori korporasi jahat. Nah, kemudian juga muncul, karena reaksi itu, muncullah teori-teori tentang penanggulangan kejahatan, misalnya sebagaimana dikemukakan oleh Hoffmann. Atau mungkin teori-teori tentang pencegahan kejahatan. Jadi jelas bahwa teori kriminologi itu tidak hanya bicara mengenai persoalan mengapa kejahatan itu terjadi, tetapi juga lebih dari sekedar mengapa kejahatan terjadi, karena orientasinya itu adalah pada
kejahatan dan penjahat. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa meskipun teori itu bersifat abstrak, itu diperlukan dalam rangka untuk mengkaji apakah manusia itu mampu melaksanakan norma sosial dan norma hukum. Kemudian siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai penjahat, siapa saja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan siapa saja yang dapat dipidana serta bagaimana cara memidananya. Makanya teori-teori dalam kriminologi itu termasuk juga teori penologi, yaitu dalam rangka untuk memidana. Nah, jadi jelas di sini bahwa teori kriminologi itu dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Nah, kemudian muncul kalau di dalam bagaimana orang itu dapat dikategorikan jahat dan mengapa itu perlu dijahatkan, muncul teori-teori kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi, depenalisasi, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian untuk memahami apakah memang suatu kejahatan itu pantas dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang serius atau kejahatan biasa. Kemudian yang kedua, karena memberikan satu jawaban atas pertanyaan mengapa faktor-faktor non-yuridis juga dapat berpengaruh pada tingkah laku dan pembentukan hukum. Kan seringkali pembentukan hukum pidana itu juga dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan non-hukum. Misalnya adalah kondisi yang ada di masyarakat, kemudian juga politik hukum yang ingin dikembangkan oleh satu negara. Begitu juga dengan memberikan satu jawaban bagaimana sumber daya negara dan masyarakat itu dapat menangani kejahatan. Caranya bagaimana? Kemudian muncullah apa yang disebut dengan teori-teori pemberantasan kejahatan, baik itu secara preemptif, preventif, maupun represif. Nah, teori-teori ini akan memberikan satu jawaban melalui pemahaman, yang pemahaman itu dapat dari dimensi sosiologis, politis, ekonomis, medis, psikologis, pedagogis, andragogis, atau mungkin juga dari teori-teori yang lain. Makanya kriminologi itu sebenarnya sumber yang dijadikan acuan atau rujukan atau dasar pembentukan satu teori itu juga bersifat interdisipliner. Oke. Nah, saya akan menjelaskan mengenai teori asosiasi diferensial. Teori ini adalah teori yang akan menjelaskan bagaimana orang belajar tentang kejahatan. Nah, ini penting untuk dipahami karena ternyata sekarang ini pembelajaran tentang kejahatan tidak hanya terjadi pada dunia nyata, tetapi juga pada dunia maya. Bukan hanya di dunia fisik, tetapi juga di dunia virtual. Nah, teori ini dikemukakan oleh sosiolog Amerika Serikat, Edwin Sutherland, pada tahun 1939, yang kemudian itu direvisi pada 1947. Meskipun itu sudah lebih dari 70 tahun ya, teori itu ternyata sampai sekarang itu masih menarik untuk dijadikan sebagai alat analisis terhadap satu proses pembelajaran kejahatan. Jadi di sini teori ini didasarkan pada tiga teori yang sebelumnya sudah muncul, yaitu tentang ecological and cultural transmission theory dari Shaw and McKay. Jadi di situ dinyatakan bahwa setiap orang akan menerima atau mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan. Karena apa? Karena adanya suatu transmisi lingkungan dan budaya. Kemudian yang kedua, bahwa kegagalan untuk mengikuti pola dan tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Kemudian juga teori yang ketiga, yaitu culture conflict theory, di mana di dalam teori itu merupakan satu kajian-kajian yang dapat menjelaskan kejahatan. Karena kan seringkali ketika ada orang itu kaget ya, dengan situasi masyarakat baru atau tuntutan baru atau keadaan yang baru, maka dia dapat melakukan satu kejahatan. Karena apa? Karena memang dalam rangka untuk bertahan, dalam rangka untuk memberikan satu pemenuhan terhadap apa yang dia butuhkan.
Saya akan jelaskan ada 9 proposisi di dalam teori ini. Proposisi yang pertama bahwa tingkah laku jahat itu sebagaimana tingkah laku lainnya pada manusia, yaitu dipelajari dari orang lain. Perilaku jahat bukan merupakan perilaku yang diwariskan, tetapi dipelajari. Teori ini sekaligus menyangkal teori dari kriminologi yang didasarkan pada biologis, yang biasanya itu kalau kita pelajari, nanti juga kita pelajari, itu berkaitan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh Enrico Fermi, kemudian juga yang dipelajari oleh Cesare Lombroso, yang intinya bahwa kejahatan itu dipandang sebagai satu bentuk dari kelainan, ya, atau mungkin juga karena keturunan, atau mungkin juga karena persoalan-persoalan pada kerusakan otak. Semuanya didasarkan pada kajian-kajian yang bersifat biologis. Jadi ini menyangkal bahwa intinya kejahatan itu tidak diwariskan, tetapi dipelajari. Kemudian yang kedua, tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi. Baik itu komunikasi langsung, maksudnya itu verbal gitu kan ya, maupun komunikasi yang tidak langsung, yaitu dengan cara melihat atau mungkin dengan cara memberikan kode-kode tertentu, atau mungkin juga dengan cara mempelajari sesuatu. Kemudian bagian yang terpenting di dalam proses mempelajari tingkah laku jahat itu justru terjadi dalam kelompok intim pelaku, teman dekat, kemudian juga sahabat karib, kemudian juga keluarga, dan lain sebagainya. Dan ini ternyata interaksi dengan teman dekat itu lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi dalam bentuk lain. Misalnya melihat film, melihat surat kabar, melihat tutorial, dan sebagainya. Kenapa kok begitu? Ya karena kalau dengan kelompok intim, apabila ada sesuatu yang kurang dipahami, maka minta dijelaskan. Kalau ada bahasa yang tidak dipahami, maka akan dicarikan bahasa pengganti yang mudah untuk dikomunikasikan. Misalnya itu kurang kurang detail, kemudian dapat detailkan dengan peragaan dan sebagainya. Dibandingkan dengan lewat film atau surat kabar atau tutorial yang biasanya dibuat secara sepihak, maka orang yang memahami tidak selalu dalam kondisi yang baik-baik saja di dalam penafsirannya. Tetapi kalau dengan kelompok intim itu dapat lebih detail. Kemudian mempelajari tingkah laku jahat itu termasuk di dalamnya mempelajari tentang teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan pembenar, termasuk sikap-sikap dari kejahatan itu. Makanya kemudian di kelompok intim itu, dia yang dipelajari itu teknik bagaimana melakukan suatu kejahatan, bagaimana untuk menghilangkan jejak, bagaimana untuk memberi alasan pembenar. Karena nanti di dalam teori-teori kriminologi itu juga ada bahwa penjahat itu selalu saja memiliki alasan pembenar menurut dia. Tetapi penegak hukum dan juga masyarakat punya logika tertentu yang kadang-kadang memang tidak selaras dengan logika penjahat itu. Nah, kemudian yang kelima, arah dan motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan. Jadi definisi peraturan perundang-undangan itu justru kadangkala itu dianggap sebagai sesuatu yang bermakna ganda, bisa dilakukan dan juga tidak bisa dilakukan, tergantung dari bagaimana orang itu melihatnya. Saya mengambil satu contoh ya. Jadi pasal 118 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di situ kan ada ya ketentuan, selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan, kecuali terdapat rambu larangan berhenti atau marka jalan yang bergaris utuh. Kemudian yang B, pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, atau di jalan tol. Oke, di sini ada peluang untuk melihat yang kurang begitu jelas, yaitu yang dimaksud dengan tempat tertentu yang dapat membahayakan. Di sini dijelaskan tempat penyeberangan, jalur khusus, tikungan, di atas jembatan, tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan, kemudian juga di pintu masuk keluar,
pekarangan, di tempat yang menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas, berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air dan lain sebagainya. Nah, yang kemungkinan dijadikan satu dalih bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum ini adalah ketidakjelasan kata mendekati, gitu kan ya. Mendekati itu apakah 3 meter, 4 meter, 5 meter, 1 meter, setengah meter, dan sebagainya. Itu kan tidak jelas. Sehingga inilah yang kadang-kala digunakan oleh mereka yang ingin melakukan satu pelanggaran lalu lintas, karena dianggap tidak jelas, maka dia menganggap benar. Nah, kemudian seorang juga akan menjadi delinquen, yaitu orang yang melakukan satu penyimpangan, itu karena pola-pola pikir melihat aturan itu sebagai pemberi peluang. Jadi misalnya di sini ada satu aturan gitu kan ya. A sebagai pengendara sepeda motor yang kendaraannya lengkap surat-suratnya dan atributnya, memilih menggunakan helm tidak ber-SNI karena lebih ringan. Nah, padahal itu kan melanggar undang-undang lalu lintas. Nah, kemudian dia berpikir, kenapa kok dia berani pakai itu? Karena sekarang ini ada kebijakan bahwa tilang itu dilakukan dengan berdasarkan pada potret yang dihasilkan oleh kamera penegak hukum. Nah, ternyata kamera penegak hukum itu sulit untuk mendeteksi apakah helm itu ber-SNI atau tidak. Makanya kemudian A memanfaatkan peluang itu untuk melanggar hukum. Jadi itu contohnya. Kemudian yang ketujuh adalah asosiasi diferensial. Ini bervariasi tergantung frekuensi, jangka waktu, prioritas, dan intensitasnya. Kemudian yang ke-8 berkaitan dengan proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan anti kejahatan yang melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar, yaitu apanya, medianya, kemudian juga temannya, kemudian daya tangkapnya, kemampuan mempelajari, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, sekalipun tingkah laku jahat itu merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku jahat tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai. Karena tindak kejahatan pun sebenarnya merupakan satu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat umum dan nilai-nilai yang sama. Karena itu maka seorang yang terlibat kenakalan itu bisa berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena memang kenapa dasar memahaminya berbeda. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini.